kita kota yang paling indah, kota Sukadana. Kota yang memiliki berjuta pemandangan, kota Sukadana. Inilah kota kita, kota yang penuh impian, kota Sukadana. Dan juga masyarakatnya yang ramah tamah, itulah ciri khasnya. Bukan. Apa pakunya apa? Bisa dimakan digongseng, enak loh. Oh. Suaranya kuat, weh. Enggak tahu, Pak. Adik mah Ini kasih apa dalamnya? Hah? Pakai apa? pakai bot apa? Kaleng. Oh, kaleng. Kecil gitu. Lagi. Enggak, dalamnya dikasih apa biar bunyi gitu? Kaleng apa? Sama? Itu apa itu? Mana? Itu tuh yang hitam tuh. Lak. Spertusnya. Oh, pakai spertus ya. Apa namanya nih, Dek? Meriam spertus. Meriam spertus. Belum. Panaskan yo. Sidu. Bukan sini nih. Pangkalan Buton. Oh, ini Simpang 4 sini. Nah. Kan kita ngadakan kumpul bersama untuk menyambut puasa. Tapi kan nanti malam udah Langsung terawih lah. Udah terawih? Oh. Besok kan udah puasa. Heeh. Nah, gitu. Jadi udah diumumkan dengan pengurus masjidnya, kaum muslim dan muslimat, nanti malam kita kumpul-kumpul di masjid. Ya, kita bawa lauknya apa adanya, kita makan bersama katanya tadi pagi tuh. Di lokasi cowok. Iya kan. Oh, jadi bawa-bawa makanan Iya, bawa makanan, kita makan bersama. di masjid. Terus nanti habis itu langsung ngadakan Tarawih. sholat tarawih gitu. Oh, modelnya gitu di sini ya. 92 awal. 91 akhir tuh pada tanggal 3 enggak 90 akhir 91 akhir tanggal 3 92 awal aja berangkat, tanggal 1 berangkat, tanggal 3 sampai di Transitum. Berapa kakak dulu waktu itu berangkatnya? Dari NTB aja masih? Kalau dari NTB itu 50 kakak. Oh, 50 kakak. Pertama perjalanan sampai mana dulu, Pak? Sebelum sampai ke sini? Saya naik dari Pelabuhan Lembar terus? langsung ke Ketapang ini. Oh, jadi nggak melalui Jawa dulu? Enggak, Oh, jadi dibawa kapal dari Pelabuhan Lembar. Pelabuhan Lembar itu di di Lombok. Lombok situ ya? Lombok Barat. Langsung ke arah Ketapang sini. Ketapang. Cuma itu kan dulu tuh kan banyaknya yang dari Lombok tuh kalau nggak salah 200 kakak Hmm. yang diturunkan ke Kabupaten Tapang pada dulunya hanya 50 kakak. Yang 150 kakak itu kan langsung ke Sanggau, kalau nggak Sanggu Kapuas. Kapuas, pokoknya daerah Hulu Pontianak lah. Yang 150 kakaknya Berarti perjalanan masih jauh lagi itu. jauh lagi lah. Jadi saya sih yang turun ke sini itu hanya 50 kakak aja. Ini penjalan untuk menuju Ketapang sih masih tanah kuning. Tanah Kuning ya? Masih tanah kuning. Jembatan itu dulu Suyawan tuh belum ada, itu masih nyebrang pakai tongkang. Oh, di Sungai Awan yang sekarang jembatan, Iya, yang jembatan yang besar, rusak panjang itu. Oh, jadi dulu ada penyeberangan di situ tuh. ada yang namanya tongkang. Tongkang ya. Nah, tongkang. Jadi sampai sini itu masih Jalan Kuning. Aduh. Ini kan termasuknya kecamatan dulu ya. Iya, kecamatan Kecamatan. Sukadana ini. Kalau itu desa pun dulu saya ini desa Belang Agung. Benawai Agung. Gunting lah. Kami runding dengan Mekar. sama masyarakat setempat lah. Pak Naja Nadira itu. Jadi mintai pendapat Pak Badar, bagaimana sih saya punya tujuan gini-gini. Tujuan enggak warga kita yang dirantau. Kalau memang tujuan baik, saya rasa semua mendukung lah kalau memang itu yang baik gitu. Ya, kalau kita mekar Pak Badar begini, tadinya dapat 10 bisa dapat. Waduh. Nah, ini saya Hebat, mas. Ibu. Ya. Seandainya kita dapat bantuan 10.000 dari pemerintah,
kan terbagi dua kalau masuk kita berdagang, tapi kalau kita mandiri kita bisa membangun jembatan maupun KTT kecil-kecilan katanya. Kalau kita udah bisa sendiri gitu maksudnya. Ajar. Udah. Iya makanya sambil ngopi sambil ngerokok biar santai gitu. Malam lama seorang petani memang ini. Iya. Jadi hari-hari pagi gini terus Bapak apa? Pergi ke Ladang. Ke ladang. Ini sekarang padinya umur berapa? Ini padi saya umur hampir 1 bulan 3 hari. Kan ada racun-racun rumput. Iya. Padi tidak mati, rumputnya Ini mati. mati. Itulah teknologi sekarang. Nah, itu teknologi yang kita hadapi zaman sekarang. Makanya kita... Itu traktor punya siapa? Saya itu kan diangkat sebagai ketua kelompok, Mas. Oh ya, biasanya ketua kelompok tani itu dikasih atau dibantu traktor gitu ya, di mana-mana. Alat-alat semua alat ini, alat penyedot air ada juga nih, ada 14 mesin. Kalau airnya pakai apa? Kalau pengairannya di sawah. Oh, tak ada hujan gitu ya. Di sebelah sana kalau nggak salah ada hutan lindung ya, Pak ya? Namanya hutan apa itu? Namanya Taman Nasional Gunung Palong. Oh, yang di dalamnya ada kayak semacam orang hutan. Perontoknya ada di sana. Perontoknya ada. Mesin. Tapi ini jarang dipakai kali ini. Kalau udah mulai hujan baru saya pakai, musim rendengan baru dipakai. Oh iyalah kalau pas istilahnya mau nanam gitu ya. Tapi di sini katanya kalau tanahnya ditugal, Pak ya. Ada juga sekarang pakai tugal, ada alat baru yang pakai dorong tuh. Pakai tangan itu mengeluarkan biaya sampai satu pagi kalau saya kan ongkos orang tuh, saya ngongkos orang tuh 35.000 kasih makan. Kalau 10 orang udah 350. Tapi sekarang berkatnya ada bantuan, bukan bantuan, beli sendiri ya itu. Alat baru nih. Tugal baru, dorong langsung keluar tugal, langsung keluar padi. Jadi efisien ya. Nah, efisien. Jadi tadinya saya menghabiskan sekian bisa menjadi lebih murah. Lebih murah. Bahkan lebih murah lagi. Saya sendirian cukup. Biasanya kalau nggak pakai itu alat itu biasa sampai orang 5 gitu kali ya. 10-an. Oh 10-an. Tapi pakai alat itu sekarang cuma Bapak seorang aja bisa. Bapak seorang cukup. Nggak perlu saya mengeluarkan biaya. Hanya biaya untuk saya sendiri lah, untuk makan, rokok udah. Nah ini. Ini alatnya ya. Nah, ini dimasukkan padi di sini. Setelah masukkan padi sini tutup. Mau di jalan dorong. Jadi benar terbuka. Jadi langsung masuk ke langsung terbuang ke situ padi. Dia ini sebagai apa ya? Pecucuk ya, petugalnya ya itu ya. Sebagai tugal. Langsung terbuka. Oh, langsung terbuka, langsung masuk. Oh, ini bisa dibuka ya ini ya. Oh, ini kan nipirnya nih. Oh iya, ada pir gini. Nah, gitu. Oh, jadi nanti keluarnya dari sini nih. Asal kita udah jalankan keluar dia ya. Oh, dia nyucuk gitu langsung keluarkan apa? Dia nyucuk langsung keluar terbuka gitu. Ini yang keluar berapa biasanya? 3 atau 4? Enggak tentu, kalau 3 4 enggak cukup Mas, takutnya mati. Oh, berarti 10. 10 bahkan lebih 12. Oh, 12 biji biasanya. Lebih mau. Tapi bagi kita enggak masalah. Ini berapa belinya, Pak? Kalau kemarin hanya saya beli sejuta setengah. Oh, gitu ya. Oh, jadi jalan gitu aja. Udah tertugal. Jaraknya pun kita bisa kita ngatur. Oh, jalannya sama ya? Nah, bisa ngatur. Nah, jadi tinggal ngatur jaraknya. Jaraknya pun. Berarti Bapak nggak boleh belok-belok lah? Nggak boleh lah. Tapi kalau harus lurus. Nggak masalah. Tinggal lurus aja kayak gini. Sedap ya, Pak ya? Iya. Nggak perlu lagi pakai tenaga banyak ya? Sayangnya lah untuk nanti malam. Migrasinya kalau kita pikir tuh sekilas tuh susah memang. Nah, tapi kalau kita betul-betul mengkaji ke dalamnya, insya Allah, dalam arti mengkaji ke dalamnya untuk masa depan anak cucu ya. Anak cucu kita, insya Allah saya tidak membanggakan, tidak memperlihatkan keberhasilan saya, tidak. Memang inilah kenyataannya. Memang pada waktu ini, alhamdulillah, memang sekalipun anak-anak tidak sampai perguruan tinggi, tapi sudah bisa mempunyai ilmu pengetahuan. Ya entah pesantren, entah SMA gitu. SMP atau SMA, ya. Maksudnya itu. Dan kedua kali ekonomi saya alhamdulillah terjaminlah sehari-hari, bisa menghidupi, terutama sekarang anak-anak saya udah lepas, dalam arti lepas udah nikah semua.
Bahkan saya sampai sekarang udah ngurus cucu lagi. Alhamdulillah. Ini cucu semua tadi ini Iya. yang main-main. Untuk satu lokasi perumahan ini seperti sama saya bilang tadi itu untuk satu lahan yang bukanya 25, panjang 100 kan 2.500 meter seperempat. Itu udah mencapai 80 juta udah. Yang sekarang. Biarpun dulu orang suruh nempati pun belum tentu mau. Udah 200.000 enggak ada yang mau dulu. 200.000 enggak ada yang mau. 200.000 enggak ada yang mau pada waktu itu. Tapi kan bukan kita yang tergiur dengan duit segitu. Iya, betul. Perlu untuk masa depan. Untuk masa depan, ya. Tanah untuk yang di ini Pak, yang dibuat pertanian berapa hektar? 3/4. Nah, untuk perkebunan 1 hektar. Oh, 1 hektar. Jadi pertanian udah diolah, perkebunan juga udah diolah ya? Udah diolah juga, cuma kita kan dulu diganti duit dengan terus yang perkebunan itu dipakai untuk apa sekarang? Sama itu pemerintah? Udah dibayar pemerintah. Dijadikan apa sama pemerintah itu? Belum ada, makanya. Oh, makanya dibiarkan jadi hutan gitu. Dia itu kan hutan. Lahannya udah enggak ada. Sampai berkali-kali kita nuntut. Tapi kita ngadakan demo. Tapi memang dengan kenyataannya cuman itu hutan lindung, jadi kita menyadari sebagai masyarakat itu. Tapi alhamdulillah sekalipun 3/4, alhamdulillah nyatanya sampai sekarang saya masih hidup. dan saya perhatikan ada juga yang rumah-rumah udah bagus ya. Termasuk anak saya yang nomor 3. Anak saya yang nomor 3 yang ujung itu. Nah, kalau itu yang PRT itu anak saya yang nomor pertama. Terakhir Bapak mungkin ada pesan. Saudara-saudara yang berangkat transmigrasi dimanapun, di daerah manapun, kalau masuk di dalam Indonesia ini, apalagi di daerah timur maupun barat tengah, silahkan Anda berangkat transmigrasi. Tapi Bapak harus pikirkan sebelum berangkat transmigrasi, karena tidak semudah itu kita mendapatkan kebahagiaan. Perlu kesabaran, ketabahan. Tapi insya Allah barang siapa yang perlu tabah, sabar, sebaliknya kita akan mendapatkan subur sebaliknya. Iya, betul. Itulah saya ingatkan, karena jangan mudah putus asa gitu. Jangan mudah putus asa, karena putus asa itu orang tidak pernah sukses. Iya. Terus barang siapa suka mengeluh tidak pernah sukses. Setelah kita dapat jatah, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu bisa menyesatkan kita. Dalam arti anak cucu kita pikirkan ke depannya kalau mau ikut transmigrasi, karena orang-orang itu hanya mengambil sekilasnya. Dalam arti setelah dapat selesai jauh balik, itu kan tidak baik. Pemerintah itu bukan sikit-sikit mengeluarkan biaya besar, biayanya. Tinggal kitanya sebagai masyarakat Indonesia, marilah ikut transmigrasi dengan benar-benar. Kalau memang kepingin punya rumah, punya tanah, silahkan ikut transmigrasi. Tapi itulah kuncinya, harus banyak sabar, tabah. Insya Allah kita menjadi subur lah. Iya. Oke. Terima kasih Pak ya. Iya. Oke. Jadi gitu kira-kira ya buat teman-teman. Kalau misalkan ingin ikut transmigrasi, jadi kalian harus punya mental baja, berani mati. Karena lokasi transmigrasi itu tidak sesuai yang kita bayangkan sebelumnya, mungkin nyaman di tempat itu tidak. Ingat juga, pemerintah mengeluarkan biaya untuk program transmigrasi tidak kecil. Pergi jauh-jauh kalian ngikut dibiayai dari pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah, udah habis jaduk, udah habis makanan yang dikasih yang dikasihkan sama pemerintah, kalian balik lagi. Jangan, kasihan. Usahakan jadi transmigran yang punya mental baja, yang punya mental mau memikirkan anak cucu kita di masa depan. Oke, terima kasih. Itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan, saya sampaikan dari beberapa pengalaman yang didapat dari Pak Badar tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.